Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Komang Yoga Swara Restu Subakti dengan NIM 2209511127 dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kasus yang berkaitan dengan penyakit bakteri yang terjadi di masyarakat, yaitu kasus penyakit kolibasilosis pada anak babi. Sebelum lanjut ke pembahasan, izinkan saya untuk menyampaikan pendahuluan terlebih dahulu. Nah, ternak babi merupakan salah satu komoditas peternakan yang memiliki potensi untuk dikembangkan di masyarakat. Pengelolaan peternakan babi tentunya tidak lepas dari berbagai kendala yang dapat menghambat produktivitas dari suatu peternakan. Salah satunya adalah infeksi penyakit pada ternak, baik itu anak babi maupun babi dewasa. Penyakit yang sering dijumpai pada anak babi yang baru lahir sampai masa sepihan biasanya ditandai dengan mencret berwarna putih. Nah, penyakit ini biasanya dikenal di masyarakat dengan sebutan atau dengan nama kolibasilosis yang disebabkan oleh infeksi bakteri E. coli. Kolibasilosis yang menyerang anak babi dapat mengakibatkan penurunan berat badan, pertumbuhan yang terhambat, dan jika tidak segera ditangani, maka yang paling parah dapat mengakibatkan kematian. Adapun latar belakang yang mencangkup beberapa aspek penting tentang kolibasilosis pada anak babi. Yang pertama itu ada penyebab dari kolibasilosis. Yang kedua itu ada rentan usia pada anak babi yang biasanya terkena atau terjangkit infeksi virus kolibasilosis. Terus yang ketiga ada penyebaran atau penularan penyakit. Yang keempat ada gejala dari kolibasilosis. Yang kelima ada dampak dari kolibasilosis. Yang keenam ada pencegahan dan pengobatan dari kolibasilosis. Serta yang ketujuh ada aspek kesehatan masyarakat. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu penyebab dari kolibasilosis. Nah, seperti yang sudah dapat saya sampaikan pada pendahuluan, penyebab dari kolibasilosis itu adalah dari bakteri E. coli. Bakteri ini dapat menyebabkan berbagai jenis gejala penyakit atau gejala klinis pada hewan ternak. Nah, yang kedua itu ada rentan usia. Biasanya anak babi yang berusia kurang dari 1 minggu hingga beberapa minggu paling rentan terhadap infeksi dari kolibasilosis ini. Adapun penyebaran atau penularan penyakit ini terjadi melalui kontak langsung dengan feses yang terkontaminasi ataupun lingkungan yang terinfeksi. Wabah penyakit ini dapat menyebar dengan cepat dalam populasi babi. Adapun gejala dari kolibasilosis pada anak babi biasanya meliputi diare, kehilangan nafsu makan, dehidrasi, lemahnya fisik dari anak babi, demam, dan yang paling parah itu adalah kematian. Nah, adapun pencegahan dan pengobatan
yaitu pencegahannya melibatkan tindakan higienis yang tepat dan ketat seperti menjaga kebersihan kandang dan lingkungan atau sanitasi kandang serta memberikan vaksinasi. Dan adapun penggunaan prebiotik untuk memperkuat flora usus babi. Nah, pengobatan yang umumnya atau biasanya dilakukan di masyarakat yaitu pemberian antibiotik. Lanjut kepada pembahasan yang terakhir, yaitu aspek kesehatan masyarakat. Beberapa strain E. coli yang menginfeksi babi dapat menjadi zoonosis, yang berarti mereka dapat ditularkan ke manusia melalui kontak dengan babi yang terinfeksi atau produk hewani yang terkontaminasi. Baik, dari penyampaian yang sudah saya paparkan barusan, dari pendahuluan, latar belakang hingga pembahasan, dapat saya tarik kesimpulan dari penyakit kolibasilosis ini, yaitu kesimpulannya Escherichia E. coli merupakan patogen yang sering menyerang anak babi. Tingginya kejadian kolibasilosis bergantung pada sanitasi kandang. Diagnosa kolibasilosis pada babi dilakukan dengan cara mengamati gejala klinis. Gejala klinis yang khas teramati yakni mencret berwarna putih, sehingga penyakit ini sering disebut dengan diare putih. Pemberian antibakteri merupakan salah satu pilihan yang menangani infeksi kolibasilosis tersebut. Sekian penyampaian singkat dari saya tentang penyakit kolibasilosis pada anak babi. Jika terdapat kekeliruan atau kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya, terima kasih.